Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Ria Agustina sebagai selaku dosen pengampun mata kuliah manajemen siswa dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW pada hari ini. Saya Nur Hidayah Fitri sebagai moderator yang akan membantu kegiatan diskusi dengan topik yang akan kita bicarakan mengenai pengantar manajemen. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Nur Hidayah Putri, saya sendiri. Yang kedua ada Nurjana, yang ketiga ada Ica Febrianti, yang keempat ada Rita Hujana, yang kelima ada Rino Al-Ashman, yang keenam adalah Givan. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi dari Isya Febrianti. Intinya saya persilahkan. Baiklah, membahas tentang manajemen, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian manajemen. Berbicara tentang manajemen, maka erat kaitannya dengan organisasi yang dimaknai dengan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi dalam mencapai tujuan tertentu dengan pokok uraian pada visi dan misi dan dipaparkan melalui program kerja dengan target-target secara berkelanjutan. Dari pandangan Islam, manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idara. Idara diambil dari perkataan adarta syai atau perkataan adarta bihi juga dapat didasarkan pada kata ad-daurah. Pengamatan bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu adarta bihi. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen sepadan dengan kata tabdir, idarah, siasah, dan kiada. Selanjutnya, manajemen menurut ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen mencakup kegiatan dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pengetahuan apa yang harus dilakukan, cara melakukannya, dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang dilakukan. Yang kedua, menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan dasar adanya kerjasama, tujuan pembagian kerja, regulasi, apa yang dikerjakan, dan human organization. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Nurjana. Untuk Nurjana, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko. Di mana manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, baik bank ataupun proses pengukuran, penilaian, serta pengembangan strategi dalam pengelolaannya. Lalu, manajemen risiko dalam pandangan fikih merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah, di mana ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Terdapat dua aksioma atau kaidah fikih, yaitu al-kharaj bi al-daman dan al-gunmu bi. Pada manajemen risiko Ziswap memiliki konsep yang berbeda dengan manajemen lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank ataupun baitul mal wa tanwil, memiliki jasa memperoleh keuntungan dan juga hasil usaha organisasinya. Sementara institusi Ziswap yang merupakan organisasi non-profit tidak mengenal adanya pemilik dalam organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
penyampaian materi ketiga yaitu oleh Giovanni. Untuk Giovanni saya persilakan. Resiko lembaga non-komersial. Manajemen risiko merupakan disiplin yang relatif baru di kalangan lembaga non-komersial. Karena selama ini manajemen risiko sangat berkembang di lembaga keuangan komersial, seperti perbankan dan perusahaan. Seperti risiko operasional, strategis, dan risiko produsen. Pada lembaga keuangan komersil, pemilik lembaga jelas memiliki keuntungan dari hasil usahanya dan memiliki pendanaan yang jelas. Sedangkan lembaga G-Swap yang merupakan lembaga non-profit tidak mengenal adanya pemilik lembaga dan tidak jelasnya pendanaan. Baiklah, penyampaian materi keempat yang akan disampaikan oleh Rino Al-Rajman. Untuk Rino saya persilakan. Resiko-resiko unit. Adapun risiko unit diantaranya risiko lembaga zakat. 1. Risiko kooperatisasi. 2. Risiko tata kelola amil dan relawan. 3. Risiko kehilangan muzaki. Yang keempat, risiko transfer antar negara. 2. Risiko lembaga wakaf. 1. Risiko kooperatisasi. 2. Risiko kesalahan investasi wakaf uang. 3. Risiko penghimpunan wakaf tanah. 4. Risiko pengelolaan wakaf tanah. 5. Risiko penyaluran manfaat wakaf. 3. Risiko lembaga infak. 1. Risiko pembiayaan. 2. Risiko pendanaan fasilitas. Saya kembali ke moderator. Baiklah, untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Miftahul Jana. Untuknya saya persilakan. Muqasid manajemen. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad
yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka demikian muqasid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyaratan hukum. Menurut istilahnya, muqasid al-syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama-ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Selanjutnya yaitu bentuk maqsid syariah. Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk maqasid syariah atau biasa disebut 5 prinsip umum, yaitu hifzudin atau melindungi agama, hifzunaf melindungi jiwa, hifzumal melindungi harta, hifzu akal melindungi pikiran, hifzu nasab melindungi keturunan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian pembahasan dari materi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada Zoom hari ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.